Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aldi Sasmita Hidayat, akan menjelaskan budaya organisasi perusahaan Google. Pendahuluan. Budaya organisasi memiliki pengaruh yang kuat terhadap organisasi dan manajemen, yang mana muncul secara alami dan nampak pada konten yang terdapat di dalamnya. Budaya organisasi didefinisikan sebagai sebuah sistem asumsi, nilai, norma-norma, dan sikap yang termanifestasi melalui simbol di mana anggota-anggota organisasi telah mengembangkannya dan mengadopsi melalui pengalaman bersama yang dapat membantu mereka untuk menentukan makna dan dunia di sekitar mereka dan bagaimana mereka bersikap. Asumsi nilai, norma, dan sikap yang dibagikan oleh anggota-anggota organisasi secara signifikan membentuk skema interpretatif mereka. Melalui skema interpretatif, anggota-anggota organisasi membentuk makna di dalam dan di luar organisasi serta memahami realitas yang ada di sekitar mereka. Google merupakan salah satu perusahaan yang paling mengagumkan di seluruh dunia. Banyak googling, sebuah istilah yang digunakan untuk mencari informasi pada web. Apa yang dimulai dari proyek dua orang mahasiswa lulusan Stanford University, Larry Page dan Sergey Brin, pada tahun 1996. Google menjadi web search engine yang paling sering digunakan di internet dengan 1 miliar pencarian per hari pada tahun 2009. Dan juga aplikasi inovatif lainnya seperti Gmail, Google Earth, Google Maps, dan Picasa. Google bertumbuh dari hanya satu karyawan yang bekerja di garasi di Palo Alto menjadi 10.000 karyawan yang beroperasi di seluruh dunia pada tahun 2009. Google berusaha beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip yang dapat dikenali dari pendirinya. Dalam dunia yang penuh sesak dengan search engine, mereka mungkin perusahaan pertama yang melibatkan user. Pernyataan misi mereka mengungkapkan komitmen mereka untuk kebutuhan end user. To organize the world information and to make it universally accessible and useful. Sementara perusahaan lainnya berfokus pada pemasaran situs mereka dan meningkatkan penerimaan lewat iklan. Google tidak memenuhi halamannya dengan iklan-iklan atau gangguan untuk penggunanya, tetapi hanya menampilkan halaman kosong yang hanya terdiri dari logo perusahaan dan kotak pencarian. Google menghindari pop-up advertising karena mereka merasakan hal ini tidak membuat penggunanya nyaman. Mereka menilai bahwa semua iklan dapat dimasukkan ke dalam kategori sponsored link. Ini menekankan pada peningkatan pengalaman pengguna dan selalu menyisipkan sebelum berpikir mendapatkan uang dari jangka pendek. Dan ini menjadi resep bagi kesuksesannya. Menjaga karyawan agar tetap bahagia juga merupakan nilai yang mereka anut. Google menciptakan lingkungan kerja yang unik, yang menarik, memotivasi, dan mempertahankan karyawan-karyawan terbaiknya. Google menduduki peringkat nomor 1, Best Place to Work For, oleh majalah Fortune pada tahun 2007 dan peringkat keempat pada tahun 2010. Ini tidak mengejutkan apabila kita melihat lebih dekat bagaimana Google memperlakukan karyawannya. Di kampus mereka di Mountain View, California, yang disebut Google Pix, karyawan ditraktir dengan pilihan menu-menu seperti sushi bar dan espresso station. Nyatanya, banyak karyawan yang komplain bahwa ketika mereka mulai kerja di Google, mereka cenderung mengalami kenaikan berat badan 10-15 pound. Karyawan memiliki akses untuk gym, shower facilities, video games, on-site childcare, dan dokter. Google memberikan 4 bulan cuti paternal dengan 75% bayaran penuh.
dan penawaran sebesar $500 untuk tunjangan makan bagi keluarga yang memiliki bayi baru lahir. Kebijakan tersebut membuat karyawan merasa bahwa mereka diperlakukan dengan baik dan kebutuhan mereka terpenuhi. Lebih lagi, mereka memberikan kontribusi kerja dan merasa bahwa mereka bekerja di tempat kerja yang unik dan berbeda dari manapun yang selama ini pernah mereka rasakan. Dan lagi, Google mendorong karyawan untuk berani mengambil risiko dan inovasi. Hal ini dilakukan pertama-tama ketika Vice President perusahaan melakukan kesalahan anggaran dan meminta maaf atas kesalahan tersebut. Dia diberi komentar oleh Larry Page, yang memberikan selamat atas keberaniannya melakukan kesalahan dan mengumumkan kepada seluruh orang bahwa mereka harus bergerak cepat dan banyak bertindak. Jangan terlalu berhati-hati dan hanya bertindak sedikit. Sikap terhadap tindakan cepat dan menerima kerugian atas hasil kesalahan merupakan konsekuensi yang wajar dari sebuah pekerjaan dan menjelaskan mengapa Google memiliki kinerja lebih unggul ketimbang pesaingnya seperti Microsoft dan Yahoo. Salah satu tantangan bagi Google adalah melakukan ekspansi bidang baru di luar bisnis web search engine. Untuk mendukung gagasan ini, Google mendorong semua ahlinya untuk mencurahkan 20% waktu kerjanya untuk menghasilkan ide tersebut. Budaya Google tercermin dalam pengambilan keputusan mereka. Keputusan di Google dibuat dalam tim. Bahkan manajemen perusahaan yang dipegang oleh trio Larry Page dan Sergey Brin merekrut Eric Schmidt untuk bertindak sebagai CIO perusahaan. Dan mereka melaporkan ke perusahaan melalui konsensus. Dengan kata lain, Google bukanlah merupakan perusahaan yang membuat keputusannya oleh seorang senior dan kemudian mengimplementasikannya ke bawahan. Hal ini umum untuk beberapa tim kecil yang menyerang tiap-tiap masalah dan bagi karyawannya untuk berusaha mempengaruhi satu sama lain menggunakan persuasi dan data yang rasional. Baru-baru ini, mereka mentargetkan karyawan baru yang potensial menggunakan billboard yang memiliki fitur brand teaser yang mengarahkan kandidat potensial pada website. Masing-masing calon diwawancari sebanyak 8 orang pada beberapa tahap. Melalui penyaringan ini, mereka berusaha memiliki karyawan Google yang akan berbagi nilai-nilai perusahaan, melakukan tingkat tinggi dan disukai oleh orang lain dalam perusahaan. Akankah budaya ini dapat bertahan dalam jangka panjang? Mungkin terlalu dini untuk dikatakan. Bahwa perusahaan didirikan pada tahun 1998, pendirinya menekankan bahwa initial public offering tidak akan mengubah budaya dan mereka tidak memperkenalkan lebih banyak aturan atau mengubah cara hal-hal dilakukan di Google. Google mempertahankan budaya organisasinya pada istilah sederhana, futuristik dan tidak mementingkan diri sendiri. Akan tetapi, pemikiran tersebut dibagikan dan diikuti, seperti yang dikatakan oleh salah seorang pendirinya, Sergey Brin, bahwa dia tidak berpikir bahwa budaya merupakan sasaran, tetapi justru berpikir bagaimana untuk meningkatkan budaya. Lebih lagi, seperti yang dikatakan Culture Chief Officer Google, Stacy Sullivan, bahwa dia mencirikan budaya sebagai sesuatu yang berorientasi pada tim, sangat kolaboratif dan mendorong orang untuk berpikir non-tradisional. Berbeda dari mana mereka pernah bekerja sebelumnya, bekerja dengan integritas dan untuk kebaikan perusahaan maupun seluruh dunia, yang terikat pada keseluruhan misi untuk mewujudkan semua informasi dapat diakses di seluruh dunia. Berdasarkan strategi global market, Google menyadari bahwa budaya organisasional harus dimodifikasi sesuai dengan budaya nasional sehingga membuatnya senantiasa menjadi yang terbaik dalam industri. Dengan meningkatnya globalisasi,
kinerja dan nilai-nilai karyawan yang disejajarkan dengan strategi perusahaan, serta manipulasi budaya untuk mencapai sasaran organisasional. Teknodemokrasi merupakan hal dipelihara oleh Google. Google mempertahankan aspek budaya yang unik, yaitu sentuhan lokal seperti gondola di Zurich, mengekspresikan lokasi dan kepribadian masing-masing kantor yang unik. Football, darts, beragam video games, piano, meja pingpong, lap pool, games, dan yang juga terdapat yoga dan kelas dansa. Makanan sehat yang beragam di kafe, tempat duduk outdoor. Lalu ada snack dan minuman untuk semua karyawan sepanjang hari. Budaya Google adalah yang paling positif, berpengaruh, mencakup semua, memacu produktivitas yang dapat dilihat oleh dunia. Kesimpulan, Google menciptakan budaya kerja yang unik, yang menarik, memotivasi, dan mempertahankan pemain terbaik di bidangnya. Google mendorong karyawan untuk berani mengambil risiko dan melakukan inovasi. Budaya Google tercermin dalam setiap pengambilan keputusannya. Keputusan di Google dibuat dalam tim, bahkan manajemen perusahaan menunjukkan orang ketiga yaitu Eric Schmidt untuk bertindak sebagai CEO. Mereka memimpin perusahaan berdasarkan konsensus. Sintesis dari pemahaman budaya organisasi merupakan totalitas nilai, simbol, makna, asumsi, dan harapan yang dapat memberikan solusi bagi faktor-faktor yang berkembang di luar organisasi, sekaligus mampu menjadi perekat bagi anggota-anggotanya.